Hati-hati ya guys, kita bisa belajar dari pengalaman ibu ini. Jadi awalnya ibu ini nggak punya uang untuk beli susu anaknya. Pas banget dia ngeliat handphone, ketemulah iklan pinjaman online. Gak pikir panjang, ibu ini langsung mengajukan ke pinjaman online tersebut karena menjanjikan uang cairnya itu cepat. Uang yang diajukan pinjamannya 5 juta, yang keluar 3,7 juta, yang harus dibayar 5,5 juta. Ibu ini gak bilang sama suaminya, karena dia pikir kalau uangnya masuk ke rekening dan gak diperbolehkan sama suaminya, uang itu langsung dikembalikan. Setelah 5 hari, ibu ini sudah dapat tagihan yang 5,5 juta tadi. Setelah 7 hari, akhirnya ibu ini sudah mulai diteror. Kontak-kontak handphonenya itu dihubungin bahwa nomor tersebut dibilang dijaminkan oleh ibu tersebut. Dan ini yang membuat malu dia. Akhirnya karena dia nggak tahan, diteror, dia pinjamlah uang ke pinjol yang lain untuk nutup yang 5,5 juta. Dan dia pinjam lagi ke pinjol yang ketiga karena untuk bayar pinjol yang kedua. Pinjam lagi ke pinjol keempat untuk bayar yang ketiga. Dan seterusnya sampai pinjol ke-40. Bunga berbunga, akhirnya dari 5 juta jadilah total 206 juta uangnya yang harus dibayar. Dan saat ini dia terlilit, akhirnya dia menggadaikan sertifikat rumahnya. Dan itu pun masih kurang. Dan ini hati-hati banget buat kamu yang memang sering lihat iklan pinjaman online, jangan sampai terjebak. Jangan sampai kita pakai pinjol. Karena pinjol bunganya itu luar biasa. Kalau kita nggak bisa bayar, itu neken mental banget. Jadi ingatkan ke saudara, ke teman, ke siapapun, jangan sampai terjebak di pinjol. Jangan sampai terjebak di riba. Karena kalau kita sudah masuk ke jebakan riba, kita sulit untuk keluar. Kalau kita sudah mulai hutang riba, hutang di pinjol, maka kita sulit untuk membayarnya. Dan pastikan kita yang mampu, kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau memang ada yang kesulitan dan kita mampu, kita berikan, kita bantu semampu kita supaya teman-teman kita, saudara kita jangan sampai terjebak di pinjol. Kemarin saya dapat telepon dari seseorang dengan nada bergetar dan sambil menangis. Dia bilang, tolongin saya pak, saya nggak mau pisah dengan anak-anak saya. Tolongin saya pak, saya nggak mau pisah dengan keluarga saya. Pak, tolongin saya pak, saya dikejar-kejar orang pak, saya dipermalukan pak sama customer-customer saya. Ketika saya tanya, ternyata beliau ini salah satu tukang servis langganan saya. Dan saya bilang nanti dulu, saya mau tahu apa urusannya. Dia bilang, saya telat beberapa hari pak bayar pinjaman online, saya dipermalukan pak ke semua kontak saya dibilang sebagai buronan pak. Terus saya tanya, berapa memang kamu pinjamnya? Berapa yang kamu gak bisa bayar? Ternyata pinjamannya itu sedikit. Yang gede itu bunganya. Itulah memang pinjaman online. Kita minjamnya berapa, dapat duitnya berapa, bunganya berapa, yang harus dibalikin berapa. Bisa jadi kamu pinjam 2 juta, 3 juta, balikinnya harus puluhan juta. Hati-hati, jangan sampai kejebak oleh pinjaman online. Karena pinjaman online seperti ini bukan hanya ngerusak keuanganmu, dia akan ngerusak semua kehidupanmu. Ngerusak kehidupan dengan keluargamu, ngerusak hubungan dengan kerabat-kerabatmu. Kamu akan dicap sebagai orang yang gak baik, kamu dicap sebagai orang buronan yang gak bisa bayar hutang. Semua orang akan tahu itu. Pinjol atau pinjaman online, memang mereka tidak meminta jaminan BPKB kendaraanmu. Mereka juga tidak meminta jaminan sertifikat rumahmu. Tapi kebanyakan pinjol, mereka meminta jaminan harga dirimu. Sekali kamu nggak bisa bayar, maka taruhannya adalah harga dirimu. Taruhannya adalah reputasimu. Banyak yang mengancam akan memviralkan bahwa kamu adalah orang yang berhutang tapi kamu nggak bisa bayar. Ini yang membahayakan. Kalau kendaraan, rumah masih bisa dicari, tapi kalau harga diri tidak mudah untuk membalikannya.